Serangkaian kejadian penyerangan oleh komplotan geng motor terhadap keluarga yang tergabung dalam Forum Perumahan dan Pemukiman Sejahtera Bersama Selambo atau FPPSB yang beralamat di Desa Amplas, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara begitu meresahkan. Keadaan mencekam diduga akibat kebrutalan komplotan geng motor yang merusak, merampas dan menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya banyak warga yang terluka. Bukan itu saja, sepeda motor, becak bermotor, dan kantor FPPSB juga dibakar oleh komplotan geng motor. Peristiwa ini terjadi pada 16 September lalu. Untuk dari penyerangan komplotan geng motor, ratusan warga Selambo yang tergabung dalam FPPSB melakukan aksi di depan Mapolda Sumatera Utara pada Senin 23 September tahun 2024. Dengan membawa spanduk bertuliskan tuntutan warga terkait kebrutalan komplotan geng motor itu, mereka menuntut agar pihak kepolisian dapat memberikan kenyamanan kepada warga yang telah diliputi perasaan takut atas kejadian tersebut. Mereka juga menuntut agar pihak kepolisian mengusut tuntas pelaku komplotan geng motor itu dan oknum yang membackup geng motor yang telah membuat warga resah. Di kampung kami Selambo, yaitu membakar rumah, membacoki warga kami, dan mencuri kereta, dan juga banyak anak-anak kami yang cacat mental, takut. Timbang Tampu Bolon selaku tokoh masyarakat menyerukan agar Kapolda Sumatera Utara segera melakukan pengusutan dan menangkap dalang geng motor yang berinisial A. Apabila Kapolda tidak mampu menyelesaikan darurat geng motor di Sumut, artinya Kapoldasu gagal dalam tugasnya melindungi dan mengayomi masyarakat Sumatera Utara. Sementara ekses dari permasalahan itu, Darwan Ginting yang merupakan salah seorang warga yang menjadi korban komplotan geng motor malah didakwa dengan kasus pencurian. Hal ini membuat penasihat hukum Darwan Ginting, Diapari Marpaung SH, ajukan eksepsi terhadap dakwaan yang diajukan JPU, sebab mendakwa Darwan Ginting dengan dakwaan mencuri. Terlihat masyarakat Selambo pada tanggal 15 Oktober tahun 2024 mendatangi Pengadilan Negeri Deli Serdang, cabang Labuhan Deli untuk memberikan dukungan kepada Darwan Ginting. Menurut Diapari Marpaung SH, usai sidang menyatakan menolak dakwaan yang diajukan JPU dan minggu depan pihaknya akan menyiapkan eksepsi sebab dakwaan jaksa penuntut umum tidak memiliki dasar hukum yang kuat baik secara formil maupun material. Hasil persidangan tadi bahwa kita sesungguhnya menolak dakwaan dan kita juga selama ini tidak pernah menerima dakwaan. Oleh karena itu kita meminta dakwaan dan kita akan mempersiapkan eksepsi minggu depan. Minggu depan. Prinsipnya kita menolak dakwaan. Oleh karena itu kita minta dakwaannya untuk mempersiapkan eksepsi. Nanti itu ditemukan di eksepsi. Jadi sebetulnya tidak ada dasar untuk menangkap Darwan Ginting. Dari yang kemarin kita sudah praktikkan begini, ini perkaranya bukan tertangkap tangan. Jadi kalau tidak tertangkap tangan, artinya diletakkan ajas praduga tidak bersalah. Kalau ajas praduga tidak bersalah, dimulai dengan penyelidikan. Penyelidikan itu diurutkan dengan adanya pemanggilan. Dan itu tidak dilakukan oleh pihak kepolisian. Harus ada olah TKP karena itu pencurian kan. Dari mana memang apa betul barang itu dicuri dari tempat yang dituduhkan. Jadi olah TKP tadi pemanggilan untuk meminta keterangan nggak ada dilakukan. Baik. Bahkan paling hebatnya saat penangkapan tidak ada surat penangkapan. Jadi penangkapannya ini gaya koboi. Katanya ada Pak kabarnya tanggal penangkapan dengan tanggal SPK itu tidak sesuai Pak. Tidak sesuai. Begini, dia ditangkap tanggal 18 mereka mulai katanya. Ini hasil persidangan ini. Persidangan Pravin. Tanggal 18 jam 10 malam sampai tanggal 19.00 itu mengendap orang itu menunggu Darwan. Tapi tanpa surat penangkapan, berarti kan penculikan. Laporannya kemarin surat penangkapan itu terbit tanggal 19. Sementara dia ditangkap tanggal 19 dini hari. Artinya jelas memang penangkapan itu tidak mendasarkan pada surat penangkapan. Jadi tidak ada legalitas penangkapannya. Itu penangkapan koboi sebetulnya. Jadi itu sudah masuk kategori penculikan.
Baik, jadi untuk selanjutnya untuk mengikuti agenda persidangan minggu depan Pak ya? Ya, minggu depan. Jadi sekarang untuk hasil perapit itu, karena perapit kan mempersoalkan itu sahnya penangkapan atau tidak. Jadi kita persoalkan itu sebenarnya dia tidak sah penangkapannya. Oleh karena itu sebenarnya dia di putusan perapit harusnya dibebaskan. Tapi ternyata kekuatan hukum itu kalah dibandingkan dengan kekuasaan. Hasil perapit Hasil perapitnya apa? Hasil perapitnya dinyatakan sah penangkapannya. Demikian liputan Media Barat TV dari Deli Serdang. Arianto Sinaga melaporkan.